Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript ES6. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan arrow function. Kali ini kita akan belajar terkait dengan simbol. Apa itu simbol? Simbol adalah tipe data primitif baru yang diperkenalkan di ES6. Simbol adalah identifikasi unik yang tidak dapat diulang. Simbol dapat digunakan untuk membuat kunci unik untuk properti objek atau untuk membuat konstanta yang tidak dapat diubah. Untuk membuat simbol, kita dapat menggunakan fungsi simbol. Fungsi ini menerima satu argumen opsional yang merupakan deskripsi dari simbol. Contohnya seperti ini ya, kita buat sebuah konstanta simbol, kita definisikan sebagai simbol. Nah, kita akan coba untuk membuat projectnya. Teman-teman silahkan buka lagi text editor favorit teman-teman. Nah, saya akan membuat file baru index.html. Oke, kemudian saya juga akan membuat file baru lagi di folder js, script.js. Oke, di file index saya akan buat basic HTML-nya seperti ini. Kemudian saya akan linkkan dengan icon kosong seperti ini ya. Nah, saya juga akan mengarahkan scriptnya dengan file JavaScript kita, js dan script.js. Oke, sidebarnya saya akan tutup Ctrl B ya. Nah, ini scriptnya kita akan isi. Kita akan kasih remark dulu. Yang akan kita bahas terkait dengan simbol. Simbol di ES6. Kemudian simbol menciptakan nilai unik setiap dibuat. Nah, simbol menciptakan nilai unik setiap dibuat. Artinya kita tidak akan bisa membandingkan simbol satu dengan simbol lainnya. Contohnya saya akan membuat simbol S di sini ya. Kita tinggal buat simbol. Simbol seperti ini. Nah, kita bisa memberikan nama ataupun kosong juga boleh ya. Kita bisa seperti ini saja ataupun kita bisa memberikan nama simbolnya. Misalkan seperti ini. Nah, kita akan coba jalankan ya. Nah, kita akan klik kanan kemudian open with live server. Oke. Nah, ini sudah muncul, kita akan klik kanan, kemudian inspect. Kita lihat konsolnya. Nah, di sini tidak ada error ya. Artinya berarti pembuatan simbol kita berjalan. Kemudian di bagian selanjutnya kita akan coba bandingkan, buktikan ya bahwa simbol itu berbeda antara simbol satu dengan simbol lainnya. Saya akan buat console log. Nah, saya akan membuat simbol. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan bandingkan dengan simbol yang sama dengan string ya. Ini saya akan buat simbol lagi. Nah, seperti ini. Jadi simbol kita akan bandingkan dengan simbol. Seperti ini. Lihat, hasilnya adalah false. Walaupun nulisnya sama, tidak ada bedanya sama sekali, tapi false. Jadi simbol menciptakan nilai unik setiap dibuat. Jadi ini tidak akan sama. Kemudian simbol juga bisa menerima deskripsi walaupun ini hanya opsional ya. Simbol menerima deskripsi. Contohnya misalkan saya akan buat sebuah first name. Nah, first name ini saya akan definisikan sebagai simbol. Saya akan tambahkan untuk deskripsinya di sini. Saya akan isi dengan first name, kemudian saya akan buat lagi di sini last name. Nah, last name juga saya akan buat simbol last name. Nah, saya akan coba di sini console.log, kita akan cetak keduanya, first name dan last name-nya. Kita lihat, nah di sini sudah ada ya, terbentuk simbol first name, kemudian simbol last name.
Nah, kemudian kita juga bisa cek nih, benar nggak itu terdefinisi sebagai simbol. Kita akan console.log, saya akan cek tipenya, tipe of, misalkan saya akan cek first name ini, kita save, dia adalah sebuah simbol. Nah, simbol ini karena dia merupakan tipe data primitif, nah, kita tidak bisa mendefinisikan simbol ini dengan new ya. New ini kan untuk membuat objek. Kalau misalkan kita membuat definisi simbol ini dengan new, maka akan terjadi error. Misalkan saya buat S2 new simbol. Nah, misalkan seperti ini kita buat ya. Nah, ini dia akan error. Symbol is not constructor. Jadi simbol tidak bisa didefinisikan menjadi objek seperti ini dengan menggunakan new ya, karena dia tipe data primitif. Nah, kemudian kita juga bisa berbagi simbol ke simbol yang lain. Kita bisa menggunakan kata kunci for. Nah, misalkan saya akan membuat sebuah SSN. SSN ini adalah sebuah simbol. Nah, saya akan tambahkan for ya. Nah, di sini kita akan definisikan SSN. Kemudian saya akan membuat lagi di sini sebuah citizen ID. Ini juga adalah sebuah simbol. Kita akan tambahkan dengan nama yang sama ya di sini, SSN for SSN. Nah, seperti ini. Yang satu SSN, kemudian yang satunya citizen ID. Nah, kita coba akan cek ya. Nah, saya akan cek SSN sama dengan citizen ID. Kita cek, nah hasilnya adalah true karena ini berbagi ya. Simbol for SSN, simbol for SSN. Nah, kalau misalkan dia tidak terdefinisi, kita juga bisa sebelum kita mengecek terdefinisi atau tidak, kita coba untuk mengecek untuk mendapatkan kunci yang terkait dengan suatu simbol. Kita bisa ngeceknya dengan menggunakan key4. Nah, saya akan coba cek console key4 SSN. Kita cek tuh. key4 SSN, ini SSN. Kemudian kita coba ya, misalkan kita buat, kalau misalkan tidak ada maka kita akan mendapatkan undefined. Misalkan saya akan coba console.log simbol for citizen ini untuk SSN. Kalau misalkan kita kasih yang tidak ada ya, maka hasilnya adalah is not defined. Ini akan error. Tapi kalau misalkan kita sudah mendefinisikannya, dia akan muncul ya. Ini SSN dan yang atas juga ini untuk SSN. Nah, kita coba untuk membuat penggunaan simbol ya, contohnya supaya lebih jelas. Saya akan buat sebuah objek, misalkan status. Nah, saya akan buat status. Pertama, saya akan buat status open. Kita akan buat simbol. Ini kita isi dengan open misalkan ya. Open seperti ini. Kemudian saya akan buat status lagi in progress. Misalkan saya akan buat statusnya in progress. Kemudian saya akan buat completed. Nah, complete kita akan buat simbolnya complete juga. Kemudian saya akan buat status hold. Ini kita buat simbol hold, kemudian cancel. Nah, ini saya akan buat cancel. Ini kita buat simbol cancel. Nah, ini kita coba buat ya seperti ini. Nah, kita akan coba gunakan pada sebuah task. Saya akan buat let task. Ini kita akan buat set status.
Misalkan kita akan kirimkan parameter status. Kemudian di sini kita akan kasih konsol.log status. Nah, kita akan gunakan di sini task.set status, misalkan status open atau hold. Misalkan status open. Kita lihat, nah kita simbolnya mendapatkan open. Ini contoh penggunaannya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan simbol sebagai properti. Nah, simbol sebagai properti. Contohnya saya akan buat sebuah simbol status. Saya buat ini adalah simbol, misalkan kita kasih string status seperti ini. Nah, dari sini saya akan buat task lagi. Task kan tadi sudah didefinisikan ya, let. Jadi kita tinggal gunakan lagi aja variabelnya. Nah, saya akan buat di sini status, kita pakai lagi. Nah, kemudian di sini saya akan ngambil misalkan open ya. Kemudian saya akan tambahkan di sini description. Descriptionnya misalkan saya kasih run ES6 simbol misalkan ya. Ini contohnya. Dan kita tinggal menggunakannya di sini konsol misalkan .log misalkan saya akan ngambil tasnya ya. Kita ngambil tas. Maka di sini sudah muncul ya simbol statusnya, simbol open. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan simbol untuk perulangan. Saya kasih note dulu. Simbol untuk perulangan. Misalkan saya memiliki sebuah variabel number. Number ini saya akan kasih array 1, 2, 3. Ya gini aja ya. Kemudian dari sini kita bisa melakukan perulangan. Misalkan kita gunakan for. Kemudian kita buat di sini let num of number. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita cetak, ini bisa ya 1, 2, 3 ini. Nah, ini untuk mendapatkan item dari array. Nah, sebenarnya item array ini didapatkan dengan simbol. Nah, kita bisa contohkan ya. Nah, misalkan saya akan definisikan var lagi iterator. Nah, ini kita akan ambil dari numbers. Nah, kita akan ambil simbol iteratornya. Nah, di sini kita akan coba cetak sampai dengan dia ini ya. Kita akan duplikat sebanyak 4 kali, kan kita ini ada 3, berarti yang keempat ini harusnya close. Nah, kita lihat tuh 1, 2, 3. Yang terakhir undefinite sama dia true down-nya ya. Jadi ini udah selesai. Nah, ini kalau kita menggunakan simbol untuk iterator. Kemudian kita juga bisa secara default koleksi tidak dapat diubah, namun dengan membuat simbol kita bisa mengubahnya. Nah, kita coba ya. Saya akan buat sebuah kelas dulu. Nah, misalkan saya akan membuat sebuah list seperti ini. Saya akan tambahkan konstruktor. Konstruktornya kosong misalkan. Kemudian saya akan ambil this. Saya akan buat elemen ini sebuah array. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan untuk add di sini. Add, kita tambahkan elemen. Kemudian kita akan tambahkan this dot elemen. Kemudian saya akan push. Kemudian saya akan returnkan this.
Nah, saya akan ambil listnya. Di sini kita akan menggunakan simbol. Kita tambahkan bintang, kurung, simbol iterator. Ini kita akan lakukan for let element of this element. Nah, kita yield element. Nah, kita bisa membuat objeknya di sini ya. Saya akan buat sebuah cars. Misalkan saya akan buat new list. Salah ya. New list. Kita buat objeknya seperti ini. Di sini kita tinggal gunakan cars, kemudian saya akan add, taruhlah misalkan kasih BMW ya. Saya akan chaining seperti ini, add lagi Audi, Mercedes misalkan ya. Sini saya akan looping console log car. Kita save. Nah, kita berhasil ya mendapatkannya. Nah, kemudian kita akan menggunakan simbol untuk primitif. Misalkan saya akan buat sebuah function di sini. Nah, money ya. Nah, money ini akan menerima dua parameter, yaitu amount dan currency. Oke, kemudian dari sini kita akan ambil this amount dan currency-nya. Nah, ini kita akan membuat prototype-nya. Money dot prototype, kemudian kita akan buat simbol to primitive. Nah, kemudian di sini kita akan definisikan sebuah variabel untuk resultnya. Result ini nanti kita akan gunakan untuk menampung ya. Kita gunakan switch, kemudian kita kasih case yang pertama, ini ada sebuah string. Nah, kalau misalkan sebuah string, kita akan berikan result. Misalkan saya akan ngambil this dot amount, kemudian saya akan tambahkan dengan this dot currency-nya. Oke, saya akan tambahkan di sini break ya. Oke, kemudian saya akan buat case ini number. Nah, saya akan isi resultnya dengan sebuah amount. Kemudian saya akan tambahkan break. Kemudian saya akan buat default. Nah, ini saya akan isi resultnya dengan this amount. Kemudian saya akan tambahkan this dot currency. Nah, kemudian saya akan tambahkan break. Nah, di akhir saya akan returnkan untuk resultnya. Oke, sekarang kita akan gunakan, kita buat objeknya. Saya akan gunakan var price, misalkan ya. Kemudian saya akan buat new money. Saya kasih misalkan 100 ya. Ini money-nya $100. Ini saya akan buat $100. Kemudian di sini saya akan mencetaknya console.log. Pertama, saya akan menggabungkan sebuah string. Misalkan price is, nah, misalkan seperti ini, kita tinggal tambah dengan price-nya yang kita definisikan ya. Kemudian saya akan coba console.log. Di sini saya akan tambahkan plus price, kemudian saya akan tambahkan 1. Oke, kemudian saya akan satu lagi console.log, saya akan buat string price. Seperti ini ya. Saya akan save. Nah, ini ya. Price is $100. Kemudian kalau misalkan dia number, dia akan ngambil 101 karena ini langsung kita tambahkan. Kemudian yang ini karena defaultnya adalah string dan juga number, $100. Oke, untuk simbol kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.